Setiap orang bisa dicintai oleh seorang teman, anggota keluarga, atau pasangan. Cinta itu universal. Cinta hadir dalam senyuman, tawa, pelukan, dan kata-kata. Tapi pernah nggak kamu merasa dicintai lewat doa seseorang? Buatku, itu sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang terasa sakral. Nggak semua orang punya kehormatan seperti itu. Hai, your incognito friend here. Kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi sebenarnya sangat berarti. Pernah nggak kamu merasa dicintai lewat doa seseorang? Cinta itu banyak bentuknya, tapi doa untukmu adalah bentuk cinta yang paling sakral menurutku. Sekarang ini, dalam hiruk-pikuk dunia hiburan, ada kisah haru yang menyentuh hati. Seorang ibu yang dikenal berani dan outspoken, ternyata juga menyimpan sisi lembut yang luar biasa sebagai seorang ibu. Ironisnya, sang anak yang begitu dinaungi kasih sayang justru kerap kali membuatnya kecewa. Namun, doa seorang ibu adalah seperti embun pagi yang menyejukkan. Selalu ada, selalu menyelimuti, tak peduli seberapa jauh anak itu melangkah. Di tengah segala kontroversi dan sorotan, ia tidak pernah berhenti mendoakan kebahagiaan anaknya. Doa seorang ibu bukan hanya sekedar permohonan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sebuah ungkapan kasih sayang yang tulus dan tidak tergantikan. Meskipun ada perbedaan pendapat atau tantangan, seorang ibu selalu punya tempat spesial di hati untuk anaknya. Sang ibu ini, meski seringkali terjebak dalam pusaran masalah, tetap setia memanjatkan doa untuk anaknya, doa yang penuh dengan harapan, cinta, dan ketulusan. Dari kisah itu aku merenung. Pernah gak sih kita benar-benar sadar bahwa ada seseorang yang menyebut nama kita dalam doanya? Mungkin ibu, mungkin ayah, atau seseorang yang diam-diam peduli sama kita. Atau pernah gak kamu tiba-tiba merasa tenang di tengah kekacauan? Seolah ada yang mendoakan kamu tanpa kamu tahu. Kalau kamu merasa pernah, mungkin ini saatnya untuk kita berhenti sebentar dan bersyukur. Ketika seseorang berdoa untukmu, mereka gak cuma mencintaimu, mereka juga menyayangimu. Mereka menyebut namamu dalam heningnya, dalam percakapannya dengan alam semesta. Mereka bisa meminta apa aja di momen itu, tapi mereka memilih untuk memintamu, memohon kebahagiaanmu, keselamatanmu, atau kesembuhanmu. Dan buatku, itu lebih dari cinta biasa. Itu adalah bentuk iman, harapan, dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan keajaiban. Gimana menurutmu? Pernah nggak kamu merasa berat banget menjalani hari-harimu, tapi entah kenapa kamu bisa tetap bertahan? Kadang aku percaya itu karena doa orang lain.
Doa yang diam-diam menopang kita, bahkan ketika kita nggak tahu siapa yang mendoakan. Berdoa untuk seseorang itu seperti berbicara langsung ke keabadian. Namamu dirangkai dalam doa mereka, seolah-olah berkata, "Aku akan melakukan apapun hanya untuk melihatmu utuh, bahagia, dan tetap dekat." Menurutku ini adalah cinta yang melampaui kata-kata, melampaui waktu, dan jarak. Doa adalah bahasa cinta yang paling murni. Doa nggak butuh audiensi, nggak butuh pengakuan. Itu adalah tindakan cinta yang diam-diam tapi sangat kuat. Ketika seseorang berdoa untukmu, itu bukan sekedar ucapan, itu sebuah pernyataan. Sebuah janji bahwa mereka akan memperjuangkanmu, bahkan dalam sunyi. Oh ya, pernah nggak kamu kepikiran, siapa ya orang yang mungkin menyebut namamu dalam doa? Siapa tahu itu ibumu, ayahmu, atau mungkin seorang teman lama yang masih ingat akan kebaikanmu. Hal kecil ini kadang bikin kita sadar bahwa kita nggak pernah benar-benar sendiri. Kadang, cinta itu nggak selalu terlihat. Ketika seseorang bilang, "Kamu selalu ada dalam doaku." Menurutku, itu nggak cuma sekedar basa-basi. Itu kayak bilang, "Aku percaya kamu bisa," sambil memohon kepada alam semesta supaya kebahagiaanmu selalu tercapai. Walaupun mereka sendiri mungkin nggak bisa ngasih semua itu langsung ke kamu. Doa itu adalah bukti cinta yang nggak main-main. Cinta yang nggak cuma terasa, tapi juga tulus dari hati. Kalau kamu, siapa sih yang selalu kamu ingat dalam doa? Aku pengen tahu cerita kamu. Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Aku juga pengen tahu nih, pernah nggak kamu merasa kalau hidup terlalu berat, tapi ada sesuatu yang bikin kamu tetap kuat? Siapa tahu, itu karena ada yang mendoakanmu tanpa kamu sadari. Balik lagi ke cerita tentang ibu dan anak tadi. Aku cuma pengen bilang ke si anak, "Dek, coba deh kamu renungin lagi. Kamu tuh beruntung banget punya ibu yang sayangnya nggak nanggung-nanggung ke kamu. Bayangin, ada yang rela mendoakan kamu setiap hari tanpa henti. Bahkan di saat kamu bikin kecewa. Semoga suatu saat kamu benar-benar sadar ya akan hal itu." Semoga doa orang-orang yang mencintaimu, entah itu sahabatmu, keluargamu, atau belahan jiwamu terpenuhi pada waktu yang tepat. Semoga bisikan mereka kepada alam semesta menjadikan keajaiban yang gak pernah kamu sangka. Karena berada dalam doa seseorang berarti lebih dari sekedar dicintai. Hal itu berarti dipilih, disayangi, dan diperjuangkan dengan cinta yang melampaui dunia ini. Pada akhirnya, doa adalah sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidup. Mari kita selalu bersyukur atas doa-doa yang ditujukan kepada kita. Dan mari kita juga menjadi berkat bagi orang lain dengan doa-doa kita. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kamu merasa terbantu, bagikan cerita ini dengan teman atau orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, mereka juga butuh mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Kalau kamu ingin berbagi kisahmu, kirimkan ke email Dear Incognito Friends. Alamatnya ada di deskripsi.
Ceritamu layak didengar, karena di dalamnya ada kekuatan yang mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk terus bertahan.